Oke, kelihatan? Agak-agak kelihatan? Ini dia. Oke, ini Amel sudah buat di codingan transaksi, nomor sudah bikin otomatis ya. Nah, nomor otomatis ya Amel di POM initials, ini rumusnya. Ya. Worksheet transaksi rank B7 select, pastikan di sini ada petik 1 kalau enggak error. Nah, tadi rata-rata error di situ ya. Terus ini dirapikan. Bukan ininya. Iya, Kak. Iya, sabar. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini rinciannya. Terus selanjutnya nanti kamu lengkapi nama PT-nya apa, ya, tabel apa, ya. Kita kembali lagi di sini. Ini SL down, pastikan ini huruf L, jangan sampai salah. Kemudian Norut sudah tahu kan rumus Norut? Ini ya. Fokus tinggal kita ganti nama worksheet-nya doang. Ya, kalau tiap copy paste tinggal ganti. Terus input sudah buat nih si Amel ya. Tanggal. Nah, kalau tanggal kita bikin di sini tanggal di POM initial mana? Gini. Masuk transaksi double klik yang kosong langsung mengarahkan ke ini dia. Sekarang mi titik tgl tanggal titik palu ya sama dengan apa? No. Bisa nggak? Tuh. Ya. Lengkap sampai detik-detiknya. Sampai MPM. Ya. Transaksi ada beberapa transaksi yang harus lengkap sama detiknya, kayak penjualan barang. Ada yang cukup tanggal doang. Kalau tanggal doang bisa kayak gini. Sama dengan date. Tuh. Mau yang not yang date. Sembarang yang penting bahagia. Selanjutnya adalah kode barang ini kita kombokan, kita rososkan ngambil dari sheet barang. Karyawan ini kita rososkan dari sheet karyawan. Makanya ini dulu tambahin di sini. Kombobok di sini. Terus jenis barang gak usah dikombokan karena dia ngambil data kan. Nah, ini dia. Langsung ini kita ganti. Ini namanya kode barang. Ini kita copy. Kemudian ini kita tambahin angkanya gini. Kalau mau ganti, baru di sini kita komboboknya samakan kode barang. Bisa CB, bisa enggak ya. Cuman karena si codingannya si Amel itu sudah kode barang, jadi nggak usah kita rubah. Paham maksudku? Nggak paham apa-apa. Dunia aja ini. Terus di sini yang nick kita kombokan juga ini. Ini nick ya. Ini jenis barang kita copy. Ini kita ganti ini dulu. Yang ini kita ganti Ctrl V jenis barang. Ini kita pindahkan di sini. Yang nick ini kita ganti nick. Terus yang ini satu biji apa? Hapus, delete. Nah, sekarang kita urutkan blok dari atas ke bawah, Ctrl X baru Ctrl V. Tarik lagi di sini. Baru kita jalankan. Oke. Nah, sekarang ini rososnya ambil dari kode barang di POM initial lagi. Di sini. Worksheet barang.select. Di sini ada. Work capek. Copy aja ini. Iyalah, sampai capek. Worksheet barang.select, terus rososnya mi titik kode barang titik row. Rosos itu ngambil dari sheet barang tanda seru dari rank B berapa isiannya? Dia kan ada B6. Coba lihat B berapa ini? Isiannya B9. Kalau karyawan B9. Oke, berarti ada B9. B9 tanda seru sampai B berapa nih? Sampai H. Ini sampai G. Ya sampai G ya. Berarti ini B sampai G. Nah, di sini ada rumus tambahan.
tambahannya dan ada nggak tambahan di sini? Untuk rosos ada nggak di sini? Oh, jangan-jangan belum ada yang aku kasih ya? Oh belum, kita lanjut. Jadi di sini ada rumus tambahan. Ini kan misalnya G90 ya. Kalau dijalankan kayak gini, dia akan ngambil data sampai G, tapi sampai 90 maunya kita sampai isian terakhir aja. Ya, jadi ini nggak terlalu panjang. Makanya codingnya kita tambah. Nah, codingnya kayak gini. Codingnya kayak mana ya? Abang lupa. Yang mana ya sisinya? Barang terus. Ada nggak catatan? Yang help itu loh. Oh, oke. Kita masukkan rumus yang punya kalian sudah ada. Di bagian barang, community alert, di sini ada tambahan ini ya. Ini maksudnya. Nih tambahin ini doang. Kopi. Baru pakai gula. Jadi kalau kamu pagi-pagi bikin kopi pakai gula aren. Ctrl P ditambah rank. Rank yang ada isiannya rank B6 yang kasih petik 1 ya. Nah ini rumusnya, coding untuk membaca G100, G20, ini rumus untuk isian terakhir. Jadi ketika lu jalankan, jadi kayak gini. Kok kacau? B berapa? Oh. Anjay. Lanjut, bisa? Nah, selanjutnya yang nick ya. Nick ini gua copy paste aja. Jadi dulu pada perhatikan. Copy. Nih, mas saya aku kalau dulu di toko buku dipanggil Koko. Mana dari sini? Baru di sini apa? Karyawan, bukan Koko karyawan. Copy, Ctrl C. Ini kita ganti Ctrl V. Cuma ganti gitu doang. Ya. Tapi di bawahnya fokus dulu ke sheet barang, fokus ke sheet karyawan, terakhir fokus ke sheet transaksi supaya ini lengkap datanya. Tuh. Kok nggak ada? Nggak ada kah? Mana? Nih. Dari B berapa? A? Sampai H. Ntar lihat dulu. Ini kan B7. Terus? Ini coba kita jalankan, bingung aku. Oke, terus yang mana diganti? B7 ganti B9 yang ini. Ini susah ganti B9. Ininya. Oh. Cobain. Nggak mau. Ini nih. Ya, terus prosesnya dari mana? Sebentar. Sheet karyawan titik select, fokus ke sheet karyawan. Di sini ini yang salah cuy. Ya. Anjay. Salah lagi cuy. Ya, harusnya nick ya. Tuh, dia langsung terubah, berarti aktif. Tepeleng. Nah, selanjutnya di sini yang di sini kita pakai rumus pencarian data supaya masukkan datanya. Ya, ada rumus yang cari data. Mana cari data? Ini ya. Nah, rumusnya ini kita copy. Padahal ada rumus lain, cuma aku nggak mau ngasih biar kamu nggak pusing. Yang ini dulu ya. Nah, dipastikan di kode barang ini kita prepare sub kode barang select, fokus ke sheet barang, kode barang kan sama tuh. Ya. Sama kan? Nah,
Nah, jadi ketika lu cari, anjay, nggak ada. Yang ada apa di transaksi cuy? Sampai kode barang, nama barang, jenis barang, harga, satuan, KPI, sama total. Berarti cuma sampai satuan. Satuan, kode nama jenis harga satuan. Oke. Kode nama jenis harga satuan. Nggak pakai stok, hapus ya. CMD batal, hapus, nggak usah. Ya. Maksudnya nggak usah dihapus ya. Terus ini karena datanya nggak apa, ini jika tidak ada maka taruh jalankan aja dulu. Ya, muncul kan? Nah, sebenarnya ini bisa kayak gini. Ini kita hapus kayak gini. Nah, ketika cari langsung munculkan kan? Set cari, ketika ketemu kan carinya bertahan, baru ambil carinya jadi 0,0 ya. Paham? Enggak? Sudah gini aja buat. Pokoknya set if-nya hilangkan. Kita jalankan Bang. Tuh, ya kan? Oke, sampai di sini paham? Jadi ininya doang. Jadi kita nggak pakai lengkap. Sementara kalau di sini, kenapa rumus yang cari di sini misalnya M002, ketika cari nggak ada, ya langsung mosongin, ya. Nah, ketika mosongin, sebenarnya kalau nggak ada, mana sih? Tidak ada, batal klik ya. Batal itu rumusnya mana batal di sini? Ini kita ambil ini aja coba. Kode barangnya nggak usah dimasukkan, ini di copy. Baru batal kliknya digantikan sama coding tadi ya. Ctrl V. Ini gua tab. Paham belakangan. Yang penting kamu belajar logika sebagai laki-laki. Ada laki-laki nggak di kelas ini? Ada dong. Cuman pasif. Nah, ketika di sini M002, ketika cari nggak ada ya, dia langsung sebenarnya mau kita langsung isi aja datanya. Nah, M002 nggak ada, mau kita ketika cari nggak ada langsung fokus ke kliknya di sini. Oke, tambah di sini. Mi titik nama barang titik set fokus. Jadi ketika data yang dicari tidak ada di sini K89 cari nggak ada, berarti di sini K89 apa? Tepung kanji. Jenis barangnya apa? Minuman. Tepung tapioka berapa sekarang? 8.000 kan? Kamu biasa bikin cireng ya? Baru input. Data sudah terinput, yes. Tuh. Ketika apakah ada yang dilanjutkan, maunya kalau kliknya di sini harusnya ya. Nah, ditambah lagi di sini. Tapi ini nggak usah dah, yang fokus ke transaksi aja ya. Nomor-nomor kerjaan gua aja. Mi titik kode barang titik set fokus. Nah, ini nambahinnya. Setelahnya ketika lanjut langsung fokus ke kliknya ke situ. Oke, gua balik ke transaksi form. Sekarang kita tinggal tambah Nick ambil dari karyawan form. Mana cari data Nick tadi? Ini kita ambil coy. Ya. Ini kita ambil, kita copy, kita masukkan ke sini, kita paste, baru kita paste ke sini. Nah, ini aja kita hapus, kan dia cuma sampai nama doang. Kita hapus, ini kita hapus. Dah selesai. Kita cari. Deva Karaso. Mana? Oh, nama karyawan Karaso. Terus ini ya, coba cari. Kok ambil dia semua? Kenapa bisa begitu? Salah. Ini nggak usah. Ya, langsung nama karyawan kita coba ya. Mau ya?
Kenapa? Apa yang salah nih? Ini nama karyawan. Nih, ini Nick Cheng, ya, kontrol C ini harus Nick Palui. Terus diganti di sini Nick Palui. Kemudian di sini temukan Nick Palui. Ya, paham logikanya? Saya aku baru tahu nih. Tak percaya ya kamu? Percaya sama aku 2507. Nah, muncul kan? Nah, sekarang KTA-nya ketika ketik 12 langsung 65 kali 12. Kita masukkan rumus di dalam KTA. Double klik ini. Yang pertama on error resume next enter. Nah, sekarang rumusnya mi titik apa tadi jumlah apa total? Total harga ya itu sama dengan pakai value perkalian antara mi titik KTA, aku senang pakai mi biar enak manggilnya, dikali val apa harga. Oke, mi titik harga tutup kurung, udah gitu doang. Maunya ketika dipilih kayak gini langsung fokus ke sini ya. Nah, tambah di sini logikanya. Ketika dia ketemu langsung ke mi titik apa tadi KTA titik set fokus. Tuh, ketika dapat fokus ke sit KTA. Jadi ketika dijalankan anjay. Ya, ketika diproses input masuk, tapi masuknya kenapa masuknya ke situ? Ya, harusnya masuknya ke keterangan. Berarti setiap perpindahan kode ini kita kembali fokus ke sheet transaksi. Paham? Fokus ke sheet transaksi. Makanya aku sengaja pelan-pelan mengajarkan, walaupun ini cepat sekali aku rasa. Hanya jodohku yang bisa mengimbangi aku. Jodohku. Ya. Lanjut. Nah, fokus ke transaksi tetap kan? Fokus kan? Input. Tuh. Gitu. Ya, lanjut ke nota? Belum? Belum. Masih ada minggu depan. Oke. Ini mau gue print screen atau nggak usah? Kirim kemana? Ke cewekku nikah? Jangan ah. Ih, takut. Malah lagi print semuanya. Untung aja Amel sudah bikin rumusnya, jadi tidak capek kita. Makasih Amel. Lo kemana? Kok nggak bisa? Mana yang tadi? Ngelek kah? Oh iya, ini rekamannya kita stop dulu.